Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Iimai Sarok dari kelas RPL asal sekolah SMK Negeri 3 Banjar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah yang ada di CMD. Pasti di antara kalian sudah pada tahu kan apa itu CMD. Biasanya sih kalau anak RPL itu tahulah kalau CMD itu apaan. Oke, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Di sini ada CMD atau Command Prompt. CMD adalah sebuah perintah DOS yang terdapat pada OS Windows yang dapat memudahkan user dalam menjelajahi Windows baik secara online maupun offline. Terus yang selanjutnya ada tujuan CMD. Tujuan CMD ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama, memahami fungsi CMD baik pada Windows. Yang kedua, dapat menggunakan perintah CMD dengan benar. Kemudian, yang ketiga, memahami kegunaan masing-masing perintah CMD. Yang keempat, memahami penggunaan atribut pada CMD. Terus, dalam CMD ada 2 bahasa. Yang pertama ada bahasa DDL atau disebut dengan bahasa Data Definition Language. Yang kedua ada bahasa DML atau disebut juga dengan Data Manipulation Language. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahasa DDL. Apa sih itu bahasa DDL? Bahasa DDL adalah perintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk membangun sebuah database. Perintah DDL yang pertama ada create, yang kedua drop, kemudian yang ketiga ada alter. Create, perintah ini digunakan untuk membuat, termasuk di dalamnya membuat database atau kolom. Terus yang kedua ada drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus tabel. Kemudian ada alter, berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang kita buat. Kemudian ada bahasa DML atau Data Manipulation Language, adalah perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data. Perintah DML antara lain ada select, insert, delete, dan update. Yang pertama, select. Perintah ini biasanya digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel. Yang kedua ada insert. Insert biasanya digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Kemudian ada delete. Biasanya digunakan untuk menghapus data dari sebuah tabel. Yang kemudian ada update, perintah yang digunakan untuk memperbarui data pada sebuah tabel. Terus di sini juga ada yang namanya order by. Order by disebut dengan perintah untuk mengurutkan data. Jadi perintah order by tersendiri itu ada yang namanya ascending dan descending. Ascending itu jadi mengurutkan data dari yang paling kecil hingga terbesar. Terus yang namanya descending itu jadi kebalikan dari ascending. Terus di sini ada group by, digunakan untuk mengelompokkan baris data pada tabel MySQL. Terus ada inner join. Ya, di sini langsung saja kita praktekkan dalam CMD. Yang pertama, kita harus membuka exam terlebih dahulu, karena jika tidak menyalakan exam maka program tidak akan bisa dijalankan. Ini yang Apache sama MySQL, kita klik di sini, kita klik udah dinyalain. Habis itu di keyboard kalian tuh kan ada window
window R. Nah, muncul kan CMD. Terus kita klik OK. Habis itu, kan kalau masuk ke CMD itu harus ada perintahnya ya. Yaitu perintahnya yang pertama ada cd slash enter cd spasi exam slash mysql slash bin enter, kemudian mysql min u root min p enter password. Habis itu kita akan menampilkan semua database yang udah pernah saya buat, yaitu caranya show databases enter. Nah, di sini udah muncul semua tuh database yang udah saya pernah buat. Saya akan membuat database, saya akan menggunakan database yaitu dengan nama sekolah. Nah, di sini kan ada tuh namanya sekolah. Use sekolah terlebih dahulu. Tuh, database channel. Udah di use. Terus kita tuh tampilkan si show. Nggak tahu tuh di dalam database sekolah kan nggak tahu ada tabel apa aja, maka kita perlu tampilkan yaitu show tables. Nah, dalam tabel database sekolah ada admin, guru, siswa, staff, dan user. Kita kan langsung saja ya. Kan di dalam bahasa DDL itu yang pertama ada create, terus drop, ada alter. Yang pertama kita praktekkan terlebih dahulu. Kita membuat tabel aja ya, biar gampang. Perintahnya create tabel, namanya misalkan namanya terserah lah ya, apa dikasih nama. Misalkan di sini ada tabel apa ya, penjual buka kurung. Di sini ada ID underscore penjual. Lalu ininya dikasih dikasih keterangan ya, integer misalkan 11, terus koma, ada nama underscore penjual, terus varchar, tipe datanya varchar. Kenapa menggunakan varchar? Karena varchar di sini bisa menampung angka ataupun huruf. Kalau ID penjual itu int, dikarenakan ID ini kan nantinya akan dikasihin nomor. Jadi nomor itu kan pakainya angka, jadi pakainya int gitu, integer. Varchar ininya terserah berapa, nama penjual, terus alamat, ada alamat, teks, terus selanjutnya ada apa lagi ya, harganya yaitu varchar 20 aja, 20 buka kurung, tutup kurung, koma. Lalu kita pakai primary key. Primary key-nya namanya ID, sesuaiin sama yang di sini ya, ID penjual. Jadi ID penjual tutup kurung, enter. Nah, oke. Terus kita show-kan lagi tablesnya. Kita select bintang from, mau lihat isi
select bintang, show dulu, show tablet. Tuh kan udah terdaftar tuh ya, ada admin, guru, penjual, siswa, staff, dan user. Nah, penjual nih ya, udah ada penjual. Kita mau lihat isi ininya, DESC penjual, struktur biar lebih ini. Tuh, kita kan tadi nambahin ada ID penjual, terus tipenya INT, terus nama penjual, pacar, alamat, teks, harga, pacar. Terus selanjutnya ada di dalam bahasa DDL ada alter tabelnya tadi yang penjual ya, alter tabel penjual ADD. Misalkan mau nambahin apa di tabel penjual, nambahin kolom. Alter itu untuk menambahkan kolom. Di sini ada misalkan nama penjual udah ya, jenis barang, jenis underscore barang, tipenya varchar, lalu ininya 25, udah itu. Terus kita selectkan lagi, select from penjual, select, salah, kita kan belum diisi ininya, jadi kita apa ya namanya, DESC penjual. Tuh, di sini ada ID penjual, nama penjual, terus ada alamat, harga, sama jenis barang. Jenis barang itu yang udah kita tambahin yang tadi nih alter tabel penjual ADD untuk menambahin di tabel penjual, kita tambahkan jenis barang, tipe datanya varchar. Dah, habis itu kita misalkan mau menghapus yang apa ya, alamat. Kalau menghapus, alter tabel terlebih dahulu, alter tabel yang tadi tabelnya penjual, drop alamat, enter. Oke, kita lihat deskripsinya biar tuh ya, di sini kan nggak ada tuh ya alamatnya, udah terhapus. Selanjutnya ada bahasa DML. Ada insert, select, terus update, sama delete. Join, perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data atau report dengan menghubungkan dua tabel atau lebih dalam satu perintah. Terus ada juga yang disebut dengan select limit, yaitu menampilkan data yang lebih sedikit. Oke, cukup di sini tutorial materi dari saya. Kemudian langsung kita praktekkan ke dalam CMD. Yang pertama, langsung saja kita ke insert. Insert itu untuk mengisi itu. Misalkan kan tadi di tabel penjual itu belum ada isinya. Nah, kita insert into namanya penjual, tadi tabel penjual ya. Values, kemudian buka kurung 110. Tadi kan udah sampai 3 ya, koma, habis itu namanya ada patul, koma, terus
harganya 5.000. Jenis barangnya yang akan dibeli yaitu rinso, misalkan di sini aku tulis titik koma. Nah, query oke. Terus selanjutnya kan ada print di dalam DML itu ada insert yang pertama, terus yang kedua ada select bintang from, kita tampilkan yang ada di tabel penjual. Ada iin, tri, hani, sangat patul. Terus habisnya select, kita misalkan mau update ya, update penjual, update penjual, terus set, misalkan di sini set ada harganya kita diganti jadi misalkan berapa ya, yang 7.000 jadi 8.000, where ID underscore penjual sama dengan 11 di yang 7.000 ini ada di ID nomor berapa, 1103. Kita query oke, kita selectkan dulu terlebih dahulu. Dah tuh, nih jadi 8.000. Kan tadi nggak ada RP-an tuh, jadi kayak gini, jadi update tuh, jadi berhasil ya update-nya. Di sini langsung saja delete from penjual dari tabel penjual, di mana where ID underscore penjual sama dengan yang mau dihapuskan, misalkan ini nih 1103. Nah, query oke, maka kita lihat tampilan di tampilannya penjual. Tuh, yang hani udah kehapus kan, yang hani. Kemudian di sini juga ada perintah yang dinamakan itu order by. Order by itu untuk apa ya? Untuk menampilkan data. Di dalam order by itu kan ada ascending sama descending. Nah, ascending itu mengurutkan data dari yang paling terkecil hingga ke terbesar. Jika descending itu dari yang terbesar menjadi terkecil. Jadi kebalikannya dari ascending gitu, Jadi gitu. Order by, kita langsung saja ke order by, yaitu select bintang from penjual, terus langsung kita select bintang from penjual namanya di order by ID underscore penjual, diurutkan dari ID penjual, ID underscore penjual sama dengan ID underscore, pakainya ascending itu mengurutkan, jadi ini urut dari yang ke 1, 2 sampai jadi yang dari terkecil ke terbesar gitu. Enter tuh kan urut. Terus kalau misalkan DSC, jadi sebaliknya dari descending, sebalikannya dari ini. Nah, ini kan 4 dulu, yang ini kan 1 dulu. Tuh. Terus ada select limit. Select bintang from limit 1. Misalkan ini tabel yang mau isinya yang mau ditampilkan itu limit 1. Jadi isi yang mau ditampilkan itu cuma 1 doang. Jadi select, jadi kayak gini nih, select bintang from, misalkan select bintang from
yang mau ditampilkan di tabel penjual limit 1. Nah, jadi yang ketampil cuma 1 doang. Tapi sedangkan kalau di sini limit 2, jadi ya tampil 2 gitu. Terus kemudian ada group by, yaitu perintahnya select. Misalkan kita mau menampilkan harga, koma sama jenis underscore barang from nama ininya, nama tabelnya di tabel penjual where ID underscore penjual. Nih, kita tampil ada harga sama jenis barang. Ini pakai terus kita selanjutnya ada perintah group by. Kita ulangi lagi yang update ya. Langsung saja ke sintaksnya. Update penjual set di, misalkan tadi ada apa aja tabelnya, update penjual, misalkan di sini nih nama penjual yang ini, yang Fatul diganti jadi gede semua, misalkan diganti jadi gede semua. Terus where ID underscore penjual yang Fatul 1104. Enter. Oke, kita select terlebih dahulu untuk membuktikan apakah ini jadi atau gagal. Nih, di sini udah jadi ya, ini ya yang tadi udah di update satu. Kemudian ada delete from. Di sini ada yaitu selanjutnya ada delete from penjual where ID underscore penjual. Yang mau dihapuskan misalkan IIM jadi 1101. Query oke, kita selectkan, tampilkan, udah hilang. Sekarang udah tinggal Tri sama Fatul. Terus di sini juga ada yang namanya dengan order by. Order by apa sih itu order by? Order by jadi itu mengurutkan, di dalam order by itu kan ada descending dan ascending. Ascending itu mengurutkan data dari yang paling kecil hingga terbesar. Kalau descending itu mengurutkan data yang dari terbesar ke terkecil. Itu misalkan di sini kita pakainya order by select bintang from namanya penjual order by ID underscore penjual. Misalkan kita pakainya ascending. Nah, yang tampil maka akan yang 1101 terus 1104. Jadi ngurut nih dari yang kecil ke besar gitu. Coba kalau misalkan pakai descending tuh, jadi kebalikannya, ini yang 4 terlebih dahulu terus baru yang 2, 1104 terus 1102. Kemudian ada select limit. Select bintang from namanya penjual. Misalkan yang mau ditampilin itu ada kan di sini kan ada penjual tuh ada 2 tabel, yang mau ditampilin cuma 1 misalkan. Jadi limitnya limit 1. Enter. Nah, yang mau ditampilin cuma ini doang tuh, limit 1. Terus selanjutnya ada yang dinamakan dengan group by.
kita ketikkan select, misalkan nama yang mau ditampilin nama penjual sama jenis barang, from penjual, group by di sini group by ID underscore penjual, lalu titik koma, enter. Nah, ini kan kita mau menampilkan select, jadi menampilkan nama penjual sama jenis barang yang ada pada tabel penjual berdasarkan saja. Yang terakhir yaitu ada inner join. Kita mau menampilkan inner join yaitu select, misalkan yang ada di group ada mau menampilkan nama koma guru, ada jabatan, terus yang di staff kita mau menampilkan nama sama alamat, jadi staff titik nama koma staff alamat from guru sama jenis from guru staff where yang pertama itu guru, where guru dot need sama dengan staff dot need. Oke, di sini jadi kita menampilkan sekian dari saya. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempraktekkan, jadi mohon cukup sekian.